Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah very good. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan kalian semangat buat pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajarannya. Salah satu dibimbing berdoa ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Dewi Arumsari. Ada Bu. Firda Nurfata. Ada Bu. Yurita Ika Pratiwi. Ada Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Iya Bu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Siapa yang tahu di sini ketenagakerjaan itu apa? Tidak. Enggak belum. Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu segala hal yang berhubungan tentang tenaga kerja pada waktu sebelum, saat, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua kesempatan kerja, dan yang ketiga angkatan kerja. Angkatan kerja itu dibagi menjadi 2, yaitu dengan mereka yang bekerja full dengan mereka yang setengah menganggur atau setengah bekerja. Tenaga kerja itu orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain seperti masyarakat. Selanjutnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan kerja bagi para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mereka yang bekerja full atau full employment. Mereka yang bekerja full atau mereka yang bekerja penuh yaitu mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu mereka bekerja 40 jam per minggu, kemudian mereka memiliki upah minimum regional dan memiliki kesesuaian antara pendidikan terdahulu dengan pekerjaan yang sekarang. Kemudian mereka yang setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, mungkin kurang dari 35 jam per minggu. Kemudian mereka masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Ini misalnya seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian saat jam kerjanya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu tentang yang pertama, usia tenaga kerja, yang kedua tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Terus yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia di suatu negara itu mencukupi tidak dengan jumlah angkatan yang tersedia juga. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Kemudian yang kelima, adanya kerjasama dengan negara lain, yaitu dengan mampu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ini kalian bisa tulis ya nanti. Ibu kasih waktu. Terus masih ada yang belum paham atau masih mau yang ditanyakan? Tidak. Enggak belum. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat kerjanya, yang kedua berdasarkan keahlian tenaga kerja, yang ketiga berdasarkan hubungan dengan proses produksinya. Tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya yaitu terdapat tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani yaitu tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksinya seperti pekerja bangunan, sopir angkot, dan penyapu jalanan.
Terus yang kedua, tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatan bekerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif dalam proses produksinya. Contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Yang kedua, berdasarkan keahlian, yaitu terdapat 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan kemahiran dan keahlian dalam suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Contohnya seperti guru, dosen, dokter, akuntan, notaris, dan masih banyak lagi. Kemudian tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan khusus sebelumnya dan pengalaman kerja. Contohnya seperti tukang masak, sopir, penjahit, maupun pelukis, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian melalui pendidikan maupun latihan sebelumnya. Tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga fisiknya saja, misalnya kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, maupun tukang sampah dan tukang beca. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hubungan dengan proses produksinya, yaitu ada 2, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung berpartisipasi atau dilibatkan dalam proses suatu produksi barang atau jasa. Kemudian biayanya dikaitkan dengan biaya produksi atau barang-barang yang dihasilkan, misalnya karyawan bagian produksi. Kemudian yang kedua, tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat dalam proses produksinya, dan biayanya ini biasanya dikaitkan dengan biaya operasional pabrik. Contohnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Sampai di sini perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dinyatakan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Kita bisa mencari TPAK ini menggunakan rumus sebagai berikut. TPAK menggunakan rumus angkatan kerja dibagi dengan tenaga kerja lalu dikali dengan 100%. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, belum. Kemudian kalian buat kelompok ya, satu kelompok 3 orang aja. Saya kasih soal buat diskusi, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian kerjakan ya, semampunya aja. Baik, Bu. Halamannya nih. Ketemu. Halaman 49. Setuju nggak? Iya. Jawabannya ini nih. Oh iya benar. Siapa kamu dapat nggak? Bentar. Kan yang bisa langsung jawab ya. Dari pencarian kelompok kami, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Saya mau mengadakan evaluasi, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, semampunya kalian, sepahamnya kalian ini mau kerjain. 1, 2, kalian kerjain ya. Iya, Bu. Oke, sekarang kumpulkan ke depan.
Saya lihat dulu ya, kalian. Oke, hasilnya udah lumayan bagus. Kalian udah bisa memahami materi ketenaga kerjaan yang saya sampaikan ini. Ini perlu dipertahankan. Baik, Bu. Oke, jadi semua sudah paham ya. Hari ini kita sudah mempelajari materi tentang ketenaga kerjaan, di mana ketenaga kerjaan itu merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dalam sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di mana ketenaga kerjaan ini memiliki beberapa tujuan, antara yang pertama yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Yang ketiga memberikan perlindungan terhadap para pekerja. Kemudian yang keempat ada memberdayakan peluang kerja. Yang terakhir ada itu menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah. Kemudian ketenaga kerjaan itu meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu tenaga kerja, yang kedua angkatan kerja, yang ketiga kesempatan kerja. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja, di mana jenis-jenis tenaga kerja ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat kerjanya. Kemudian yang kedua berdasarkan keahlian, yang ketiga berdasarkan hubungan proses produksi. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan sifat kerjanya, itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Untuk yang kedua berdasarkan keahlian, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, kemudian yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik maupun juga tidak terlatih. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan hubungan dengan proses produksinya, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu tenaga kerja secara langsung dan tenaga kerja secara tidak langsung. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan untuk materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan mudah apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah saya sampaikan. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang kurang paham, nanti kita bisa diskusikan lagi atau kalian tanya ke saya kalau ketemu saya, atau bisa kalian diskusi sama temannya juga. Baik, Bu. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami dan mengerti apa yang kita pelajari dan apa yang saya sampaikan di sini. Buat kalian semangat, jaga kesehatan dan rajin belajar buat masa depan kalian yang semakin baik. Jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan yang kita inginkan, dalam proses kalian belajar, dalam proses kalian menginginkan mencapai suatu cita-cita yang kalian inginkan. Dan jangan lupa rajin belajar, semangat. Semoga materi yang saya sampaikan dan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Semoga kalian mudah menerima materi yang saya sampaikan ini. Kemudian kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang
bisa dimengerti dan kurang jelas atau kata-kata yang mungkin keliru, terima kasih untuk partisipasi kalian sudah mengikuti pembelajaran saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.